Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Seperti yang kalian tahu, sebelum manga One Piece resmi rilis, pasti sudah ada bocoran cerita yang beredar di dunia maya. Oleh karena itu, menjadi tidak aneh kalau bakal banyak yang membuat pembahasannya. Seperti yang saya lakukan kali ini. Dari semua informasi yang saya dapat mengenai spoiler manga One Piece chapter ke-1067, kabar satu inilah yang paling menarik serta mengejutkan. Pasalnya di manga One Piece chapter terbarunya ini, akhirnya kita bisa mengetahui lebih banyak fakta tentang Dr. Vegapunk. Yang ternyata Vegapunk sejak lahir memang telah diberkati dengan kejeniusan yang amat tinggi. Namun yang lebih mengejutkannya lagi, selain terlahir jenius, Dr. Vegapunk juga mendapat keberuntungan lain yang membuatnya menjadi semakin jenius lagi. Sebab dia berhasil mendapat dan memakan buah iblis yang bernama Nomi Nomi Nomi. Dan dengan kekuatan buah iblis itu memungkinkannya memiliki penyimpanan pengetahuan yang tidak terbatas. Maka dari itu, kenapa Dr. Vegapunk pada akhirnya mempunyai kepala yang amat besar? Karena sepertinya semakin banyak pengetahuan yang dia simpan dalam otaknya akan membuat kepalanya menjadi semakin besar. Oleh sebab itulah, karena pengetahuan yang dia simpan sampai sekarang dalam otaknya sangat banyak, membuat Dr. Vegapunk akhirnya memutuskan untuk memodifikasi tubuhnya dengan cara memisahkan otak dengan badannya. Tujuannya supaya dia tetap bisa bergerak dengan bebas walaupun otaknya semakin besar setelah menyimpan pengetahuan yang banyak. Lalu sekarang otak Dr. Vegapunk ditaruh pada bagian atas pulau Egghead di dalam alat yang berbentuk seperti sebuah telur tersebut. Selain informasi itu, di dalam bocoran manga One Piece chapter ke-1067 ini juga ada penjelasan mengenai robot kuno yang sebelumnya ditemukan oleh kelompok Luffy. Yang ternyata robot kuno itu telah dibuat pada zaman abad kekosongan. Dan mengejutkannya, pada 200 tahun lalu di dunia One Piece, robot tersebut menyerang pemerintah dunia. Sekarang jelas sudah kenapa pemerintah dunia sangat menutupi dan melarang semua orang meneliti atau mengetahui tentang abad kekosongan. Karena pastinya mereka tidak ingin ilmu pengetahuan mengenai pembuatan robot yang ada di dalam sejarah abad kekosongan yang dapat membahayakan mereka diketahui oleh orang lain. Soalnya siapa yang mau jika sesuatu yang dapat membahayakan dirinya sendiri sampai terungkap. Dalam bocoran cerita kali ini juga dikatakan jika anggota CP0 akhirnya telah sampai ke Pulau Egghead. Dan alasan mereka datang ke tempat itu adalah untuk mengembalikan Seraphim Kuma. Tapi sayangnya akses mereka ditolak. Jadi untuk sementara mereka kemungkinan tidak bisa memasuki Pulau Egghead. Dan mungkin karena tidak bisa masuk dengan cara normal, para anggota CP0 ini akan memaksa masuk ke Pulau Egghead dengan cara kekerasan. Dan di saat itulah akan ada lagi pertarungan yang terjadi, yaitu pertarungan bajak laut topi jerami melawan CP0. Yang itu artinya besar kemungkinan kalau Luffy akan sekali lagi bertarung dengan Lucy. Di akhir chapter ini dikatakan Kuma asli yang tengah berada di Pulau Kamabaka tiba-tiba bangkit dan mulai berlari menuju ke suatu tempat. Namun sayangnya untuk sekarang kita masih belum bisa tahu tujuan Kuma tersebut. Tapi kalau menurut saya ada beberapa kemungkinan. Pertama, dia berlari menuju ke tempat Vivi. Dan kalau tidak ke tempat Vivi, bisa jadi Kuma berlari untuk menuju ke tempat Sabo. Soalnya seperti yang kalian tahu, sebelumnya Dragon memang sempat menanyakan kepada Kuma tentang apa yang terjadi di Marijoa. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, Kuma menunjukkan jalan kepada Dragon ke tempat Vivi ataupun Sabo. Namun ada juga kemungkinan jika Kuma berlari menuju ke Pulau Egghead. Alasannya mungkin karena sistemnya mengetahui kalau putrinya tengah berada di sana dan dalam keadaan bahaya. Makanya dengan cepat Kuma pergi ke pulau itu untuk menyelamatkan Bonnie. Dan kalau itu benar, maka ada kemungkinan jika Dragon juga akan ikut serta ke Pulau Egghead. Soalnya tidak mungkin juga Kuma akan dibiarkan pergi sendirian. Apalagi dia sekarang juga tengah menjadi buronan. Jadi kalau Kuma serta Dragon pergi ke Pulau Egghead, maka mereka berdua akan bertemu dengan kelompok Luffy. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai spoiler manga One Piece chapter ke-1067. Manakah yang menurut kalian paling menarik dari bocoran cerita kali ini?
Kalau kalian memiliki pendapat, jangan sungkan-sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar ya.